Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Ummul Qura Al-Islami, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan semester 5 reguler siang. Pada video ini kami akan mempresentasikan materi tentang komponen sistem informasi manajemen dengan pengampu Bapak Dr. Ahmad Idopi SPDI MPDI. Kami kelompok 3 terdiri atas 4 anggota, yaitu Nita Puspita, Jihad Nika, saya sendiri Vina Safinatul Hidayah, dan terakhir Dede Sopian. Adapun pada materi kali ini kami akan membahas yang pertama pengertian sistem informasi manajemen, yang kedua ada komponen-komponen sistem informasi manajemen, yang ketiga contoh implementasi dari komponen SIM tersebut, yang keempat ada masalah dan solusi dalam penerapan komponen sistem informasi manajemen. Yang kelima ada hasil analisis komponen sistem informasi manajemen pendidikan di SMP Al Aisyah, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada poin pertama yaitu ada pengertian sistem informasi manajemen. Nah, pada pengertian ini kita menyajikan beberapa menurut ahli. Yang pertama ada menurut Tata Sutabri. Nah, menurut Tata Sutabri ini yaitu inti pengertian informasi manajemen tentu saja terkandung dalam pekerjaan-pekerjaan sistematika seperti pencatatan agenda, kearsipan, komunikasi di antara manajer organisasi, penyajian informasi untuk pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada menurut ahli yang bernama Stoner. Nah, menurut Stoner ini sistem informasi adalah sebuah metode formal untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen yang diperlukan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi dari manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi dapat dilaksanakan secara efektif. Kemudian menurut Isaac Yudin, dalam bukunya beliau menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu informasi manajemen yang menggambarkan ketersediaan suatu rangkaian data yang cukup lengkap dan saling berkaitan disimpan agar dapat menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen suatu organisasi, institusi, dan lembaga pendidikan. Kemudian sistem informasi ini yaitu penggunaan teknologi komputer ataupun teknologi dalam organisasi yang menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Tugas dari sistem informasi ini adalah untuk melakukan siklus pengolahan data yang belum diolah perlu disimpan dalam bentuk basis data. Adapun pengertian sistem informasi manajemen pendidikan yaitu adalah menurut Dodi Irawan 2003, ahli ini menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen pendidikan adalah metode manajemen formal dalam penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu, sehingga proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengembangan proyek, dan fungsi-fungsi sistem informasi manajemen pendidikan adalah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian pengertian menurut ahli yang bernama Marcus Powell, beliau menyatakan bahwa
ketersediaan informasi pada sistem informasi manajemen pendidikan melalui proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data. Nah, pada dasarnya sistem informasi manajemen pendidikan ini adalah sebuah sistem kumpulan data, penyimpanan, pencarian, pengolahan, dan penyebarannya yang dirancang khusus untuk digunakan oleh para pengambil keputusan dan administrator untuk merencanakan dan mengelola sistem pendidikan secara efisien. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh pengimplementasi dari komponen sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu input data, yang dimana data tersebut, data-data yang kita dapatkan yang berupa data, mau itu formulir, mau itu dari data-data harian, data-data bulanan, kita kumpulkan semuanya, kita arsipin semuanya, seperti itu. Secara apa ya? Pokoknya kita kumpulkan semuanya data tersebut, penginputan data gitu. Nah, selanjutnya yaitu adanya output data, yang dimana output data ini adalah untuk apa ya? Buat laporan apa ya? Data tersebut. Contoh adanya laporan keuangan per bulannya. Nah, seperti itu. Soalnya kan kita harus diolah dulu data tersebut. Nah, kan setelah diinput, dikumpulkan, nah itu adalah pengolahan data, output data, pengolahan data. Yang dimana yang pertama yaitu tujuannya untuk laporan. Contoh laporan keuangan per bulan. Yang kedua laporan apa ya? Analisis, pembelajaran, analisis, perkembangan. Yang ketiga yaitu apa ya? Laporan apa ya? Perilaku dan preferensi dari seorang murid tersebut gitu. Dari apa ya? Dari pokoknya data-data tersebut tuh kita bikin sebuah dioutputin, dikumpulkan, dibuat data. Nah, setelah itu adanya basis data, yang dimana semua data-data itu ada yang pelaporan, ada yang laporan analisis data, semuanya gitu, laporan pembelajaran, laporan peserta didik itu disimpan, diarsipkan. Itu adalah disebutnya basis data. Supaya apa? Adanya basis data supaya penyimpanan apa ya? mudah kita mencari data tersebut dan melacak data-data tersebut untuk kesediaan yang akan diperlukan nantinya. Nah, selanjutnya yaitu adanya model. Nah, dari ini gitu adanya apa ya? Model ini berupa menghitung statistik untuk mengidentifikasi tren gitu, tren pembelajaran, terus memastikan validasi keakuratan data tersebut secara keseluruhan gitu, supaya enggak adanya miss dari data tersebut. Yang terakhir yaitu kontrol, yang dimana harus apa ya, kontrol sistem informasi yang dilakukan sesuai data tersebut, yaitu apa ya, menggunakan informasi untuk mengambil keputusan strategis gitu, supaya data-data tersebut tuh memang berjalan di ranahnya, tidak keluar dari jalur seperti itu. Yang selanjutnya menggunakan laporan analisis perencanaan dan pengawasan operasional.
Yang selanjutnya yaitu guru menggunakan sistem informasi manajemen untuk mengakses data. Data apa ya? Data guru, data ya pokoknya harus adanya seorang manajer yang apa ya? Yang mengakses data-data itu supaya supaya data-data guru ataupun data-data mahasiswa itu tidak keluar. Yang terakhir yaitu teknologi. Nah, contoh-contoh teknologi sistem informasi manajemen yaitu menyimpan data itu dan mengolah data-data tersebut oleh komputer dan server. Jadi yang selanjutnya yaitu menggunakan perangkat lunak basis data untuk menyimpan dan mengolah informasi. Selanjutnya, jaringan menghubungkan berbagai komponen sistem informasi manajemen. Yang selanjutnya yaitu yang masalah dan solusi dalam penerapan komponen sistem informasi manajemen. Masalah yang ditemukan yaitu terutama dari segi fasilitas, yang dimana fasilitas ini belum memadai itu prosesnya. Soalnya kepala sekolah manajemen yang mengatur semuanya itu harus mengutamakan fasilitas itu. Nah, ini adalah masalah, hambatan, problem yang menjadi manajemen, yang menjadi kepala sekolah, yaitu fasilitas, yang dimana fasilitas ini belum memadai mayoritas. Nah, jadi salah satu untuk mengatasi masalah tersebut yaitu kepala sekolah harus memerhatikan bagaimana fasilitas menunjang sistem informasi manajemen dengan efisien dan efektif. Hambatan lainnya yaitu dari soft skill, yaitu soft skill, kurangnya pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan fasilitas ini, karena Baik, selanjutnya ada hasil analisis komponen sistem informasi manajemen di SMP Al-Aisyah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kami di SMP Al-Aisyah pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, kami mendapatkan beberapa informasi terkait sistem informasi manajemen di SMP Al-Aisyah, yaitu tentang komponen, implementasi, dan masalah pada komponen-komponen sistem informasi manajemen di SMP Al-Aisyah. Yang pertama ada komponen-komponen sistem informasi manajemen di SMP Al-Aisyah. Nah, komponen-komponennya yang pertama ada prosedur. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah, bahwa prosedur dalam kegiatan administrasi pendidikan atau SOP itu ada, sehingga kegiatan-kegiatan di SMP Al-Aisyah ini berjalan dengan lancar. Yang kedua ada hardware atau perangkat keras. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan pihak sekolah, perangkat keras yang ada di SMP Al-Aisyah ini berupa komputer, lemari arsip, bindek, ATK, dan lain-lain. Yang ketiga ada software atau perangkat lunak. Nah, yang kami dapatkan dari SMP Al-Aisyah ini, software atau perangkat lunaknya yaitu berupa website, pengolahan data, angka, dan data. Yang terakhir, komponen sistem informasi manajemen di SMP Al-Aisyah ada data. Nah, berdasarkan hasil wawancara kepada pihak sekolah, data yang ada di SMP Al-Aisyah ini berupa data internal dan eksternal. Data internal yang terdiri dari data tenaga pendidik dan kependidikan, data sarana dan prasarana, data peserta didik. Data eksternalnya yaitu berupa kebijakan pemerintah dan kebijakan yayasan. Yang kedua, ada implementasi komponen sistem informasi manajemen di SMP Al-Aisyah. Nah, berdasarkan hasil wawancara kepada pihak TU di SMP Al-Aisyah, implementasi dari beberapa komponen sistem informasi manajemen di SMP Al-Aisyah ini sudah berjalan lancar, tetapi sering terjadi masalah pada komponen hardware atau perangkat kerasnya, salah satunya yaitu pada komputer atau laptop yang kadang rusak, sehingga implementasi sistem informasi manajemennya menjadi terganggu karena memang terbatasnya komponen-komponen sistem informasi manajemen di SMP Al-Aisyah. Selanjutnya ada masalah pada komponen sistem informasi manajemen di SMP Al-Aisyah,
Dikarenakan SMP Al Aisyah ini baru berdiri selama 2 tahun, hasil wawancara kami dengan wakil kurikulum, ia menyatakan bahwa SMP Al Aisyah ini masih menginduk ke sekolahan lain, yaitu yang bernama SMP Al Husna. Sehingga data sekolah di SMP Al Aisyah ini bukan hanya dikelola oleh SMP Al Aisyah saja, tetapi dikelola juga oleh SMP Al Husna, seperti Dapodik dipegang oleh SMP Al Husna sebagai induk dari SMP Al Aisyah, sehingga SMP Al Aisyah masih bergantung kepada SMP Al Husna dan dalam sistem informasi manajemennya. Demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai komponen sistem informasi manajemen dan hasil analisis sistem informasi manajemen pendidikan di SMP Al Aisyah. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.